Laut Cina Selatan semakin memanas. Kabar terakhir, Inggris akan mengerahkan kapal induk HMS Queen Elizabeth lengkap dengan 2 skadron jet tempur siluman F-35B ke Laut Cina Selatan. Padahal sebelumnya, Amerika Serikat sudah mengerahkan 3 kapal induknya di Laut Cina Selatan, yaitu USS Theodore Roosevelt, USS Nimitz, dan USS Ronald Reagan. Selain itu, diberitakan 5 kapal perang Australia juga mulai bergabung dengan armada tempur Jepang dan Amerika Serikat untuk melakukan latihan perang skala besar. Ini merupakan jawaban karena semakin agresifnya Cina sehingga tensi di kawasan Laut Cina Selatan semakin memanas. Bahkan berpotensi memicu terjadinya konflik terbuka antara China dengan negara-negara kawasan yang didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Untuk kawasan ASEAN, negara yang teritorial terkena klaim sepihak dari China mulai berbenah dengan memperkuat pertahanannya setiap lini. Bagaimana dengan Indonesia, di mana sebagian Laut Natuna Utara yang menjadi zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982 diklaim secara sepihak oleh China. Untuk menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi, Indonesia menerapkan langkah siaga tempur dengan menumpuk beberapa alutsista andalan di Natuna, seperti kapal perang, kapal selam, stasiun radar, pesawat tempur, hingga rumah sakit tentara. Selain itu, Indonesia juga melakukan pergeseran pasukan besar-besaran yang ditempatkan langsung di Pulau Natuna berupa Batalion Komposit TNI Angkatan Darat, Batalion Artileri Pertahanan Udara Arhanud, dan Kompi Marinir TNI Angkatan Laut. Untuk meningkatkan kemantapan komando, pengendalian operasi, dukungan operasi, dan pemantapan penguasaan doktrin, taktik, teknis, dan prosedur secara tepat dalam menjaga kedaulatan negara pada tanggal 18 sampai dengan 24 Juli kemarin, TNI Angkatan Laut melakukan latihan perang besar-besaran. Latihan dimulai dari Laut Jawa, bergerak ke Laut Natuna dan wilayah Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Tidak tanggung-tanggung, latihan ini melibatkan sekitar 2.000 personil TNI Angkatan Laut dengan mengerahkan 24 KRI, 10 pesawat udara, dan 18 kendaraan tempur lengkap dengan persenjataan dan artileri. Latihan meliputi peperangan anti-udara, peperangan anti kapal selam, peperangan kapal permukaan, operasi pasukan khusus, dan pendaratan. Dilansir langsung dari situs tniangkatanlaut.mil.id, latihan ini mengerahkan 24 kapal dan unsur laut yaitu 1 kapal selam Arda Deli 404, 2 perusak kawal rudal PKR, 4 perusak kawal patrol boat, 6 kapal cepat rudal, 3 kapal cepat patroli, 2 landing platform dock, 2 angkut tank tipe POS, 1 kapal bantu cair minyak, 1 bantu tunda, 1 bantuan umum, 1 tim pasukan katak, 2 tim dinas penyelamatan bawah air, dan 1 tim dinas kesehatan. Sedangkan unsur udara yang dikerahkan sebanyak 14 unsur, terdiri dari 2 helipenter, 2 helibel, 1 BO, 2 kasa, 5 Bonanza, 1 CN 235, dan 1 King Air. Sementara unsur marinir yang terlibat sebanyak 1 BTP Pasmar 1 Jakarta, 5 BMP 3F, 5 LVT 7A1, 2 kapal K6 1R, 5 BTR 50, 2 meriam Howitzer 105 mm, 1 tim prajurit intai amfibi, dan 23 kendaraan bermotor. Dalam latihan militer gabungan kali ini, marinir melakukan pengintaian ke sebuah pulau yang telah dikuasai oleh kekuatan musuh. Pasukan John Fur dari Pasmar 1 Jakarta akan mengirim sejumlah pasukan khusus ke Pulau Dabo Singkep untuk melakukan operasi praserbu dengan target menguasai pulau untuk membuka jalan bagi pasukan tempur amfibi dan artileri untuk merangsek masuk ke Pulau Dabo Singkep. Jika dibandingkan dengan kekuatan militer China, kekuatan Indonesia sangat jauh tertinggal. Untuk itu, memasuki program Essential Force tahap 3, Indonesia terus meningkatkan kekuatannya dengan membeli berbagai macam alutsista canggih dan strategis yang memiliki efek deteran bagi kawasan. Untuk matra laut, Indonesia sudah dipastikan akan diperkuat 2 frigate kelas berat Hyper-Houtpel kelas buatan Denmark, penambahan 2 kapal perang Marta Dinata kelas, dan melanjutkan program pembuatan kapal selam Nagapasa kelas Batsu 2. Untuk matra udara, Indonesia kembali mengirim insinyurnya ke Korea Selatan untuk proyek jet tempur IFE KFX. Selain itu, Menhan Prabowo Subianto terus melakukan perburuan alutsista strategis untuk mempertajam taring Indonesia, salah satunya dengan menjajaki pembelian 15 buah jet tempur bekas pakai Austria Eurofighter Typhoon yang banyak menimbulkan pro dan kontra di tanah air. Selain itu, Indonesia juga disebutkan mengajukan pembelian 8 pesawat trill-trotor canggih MP-22 Osprey dari Amerika Serikat. Prabowo juga melakukan kunjungan ke India. Beredar rumor Menhan Prabowo mengincar rudal jelajah canggih tercepat di dunia BrahMos buatan India. Semoga saja
Di program Minimum Essential Force tahap 3 ini, semua target untuk meningkatkan kekuatan minimum TNI bisa tercapai dengan tepat sasaran. Bagaimanapun sahabat, silakan tuliskan pendapat sahabat tentang latihan perang besar-besaran TNI Angkatan Laut dan percepatan modernisasi kekuatan TNI di map 3 ini di kolom komentar video ini. Sampai berjumpa lagi di video-video menarik lainnya hanya di channel YouTube Sahabat 62.